Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Gitu Mas Debio, harus semangat, tidak putus asa dan kerja keras. Itu namanya mengisi kemerdekaan, ya kan? Kita masih semangat sekali ya pada malam hari ini. Sekali, 63 tahun tuh harus kita benar-benar kita isi dengan hal-hal yang ya kayak tadi kita kita lakukan ya, balap karung mundur. Oh, balap karung mundur. Ya, bisa. Kalau balap karung berarti kita mundur, Mbak. Oh gitu. Yang maju itu kayak tadi dikatakan UKM itu yang harus maju. Oh kalau gitu. Mundur boleh. Baik, boleh ya. Tadi belum ada yang tahu maksudnya. Belum, nanti kita akan bicara tentang UKM tentu saja dan banyak hal lagi. Kita ingin menyapa dulu pemirsa ya. Yang ada di rumah. Iya betul. Di studio. Selamat bergabung kembali dalam kemeriahan setiap malam Jumat TVRI Jogja. Inilah acara kesayangan Anda, Pelengkung Gading. Luar biasa Mas Debio, ini temanya pada malam hari ini adalah merdeka untuk sejahtera. Nah, seperti Mas Debio ya. Sekarang sudah lebih merdeka dan lebih sejahtera. Iya dong. Kenapa Mas soalnya? Ya orang hidup itu kan harusnya kurvanya selalu naik. Nah, kita mengusahakan naik, bahwa nanti turun itu halangan, itu aja. Sudah ikut naik turun ya? Oh, baik. Tapi yang kayaknya grafiknya bagus ini Pak Biakto ini. Kita undang ya kembali. Selamat datang Bapak Subiakto Cakrawardaya. Selamat malam. Selamat malam. Bapak luar biasa, terima kasih. Selamat malam para pemirsa di studio maupun di rumah ya. Kita senang sekali dapat berjumpa kembali setelah sebulan sekali kita acara Pelengkung Gading bersama ini. YDSM. Ya, dan ini masih suasananya masih semangat sekali ya Pak Biakto ya. Oh ya, kita jelas. merayakan kemerdekaan ke-63. Ya, tapi apalagi setelah kita mendengar pidato Bapak Presiden ya, yang beliau juga begitu semangat pidatonya karena menyajikan tentunya berbagai keberhasilan pembangunan selama 10 tahun terakhir ini yang memang cukup menarik ya data-datanya, di mana bahwa kemiskinan sudah mulai turun, pengangguran sudah mulai berkurang, tentunya kesejahteraan masyarakat meningkat. Mestinya begitu ya Pak ya. Dan ini sesuai dengan tema kita Merdeka untuk sejahtera, saya kira tepatlah ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tapi boleh nggak saya nanya ke Pak Biakto ya, sebetulnya Bapak ada yang diprihatinkan Pak gitu? Oh, mestinya kita tanya kepada nanti para penonton dan para pemirsa di sini apakah bagaimana sesungguhnya ya. Tapi memang betul bahwa ada sisi lain yang mungkin belum terungkap dalam pidato Bapak Presiden adalah bahwa kesenjangan itu bagaimana kondisi kesenjangan masyarakat antara yang kaya dan miskin ini. Nah, karena nama saya nggak disebut itu Pak. Harusnya kan contohnya saya. Yang mana? Oh yang oke. Karena ada data dari BPS juga bahwa Gini ratio yang mengukur antara kesenjangan antara kaya dan miskin ini makin membesar gitu ya. Di mana 40% rakyat kita yang berpenghasilan rendah itu hanya menguasai 19% dari kekayaan negara ini. Sedangkan ada yang 20% itu menguasai hampir 50% kekayaan negara dari produk domestik bruto kita. Sangat jadi jauh ya. Ketimpangannya itu makin besar. Memang orang miskin berkurang, tapi orang kaya ini juga tambah banyak gitu. Ya. Berkurangnya karena ikut jadi kaya atau meninggal itu. Itu juga harus disurvei lagi. Iya, tapi barangkali nanti dengan para pemirsa di Jogja dan juga yang ada di studio ini, kita dialogkan lah. Kita bukan mau mencari hal-hal yang tidak baik ya, tapi justru bagaimana kalau memang ada sesuatu yang masih belum sempurna ya kita sempurnakan, kita perbaiki. Karena memang negara ini besar sekali luas sekali. Penduduknya begitu banyak ya. Walaupun dengan kerja keras tetap saja pasti ada hal-hal yang masih belum sempurna. Itu saya kira kita harus sadari bersama. Baik, terima kasih Pak Biakto. Dan untuk lebih menjelaskan lagi apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, pemirsa silahkan saksikan tayangan yang satu ini. Indonesia
Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya. Setelah sekian abad lamanya berada di bawah belenggu kolonialisme, maka pada tanggal dan bulan tersebut, kemudian setiap tahunnya diperingati sebagai momentum bersejarah bagi perjalanan kita sebagai bangsa. Kini, setelah perjalanan kemerdekaan tersebut memasuki hitungan tahun ke-63, sebuah pertanyaan mendasar barangkali pada tempatnya hari ini untuk kita kedepankan, yakni terkait dengan apakah cita-cita kemerdekaan yang salah satunya menjamin kesejahteraan hidup seluruh warga bangsa telah benar-benar dirasakan kehadirannya? Tanpa harus melalui analisis yang rumit, semua kita tahu bahwa persoalan kesejahteraan warga bangsa hingga usia kemerdekaan bangsa memasuki tahun ke-63 masih terus menjadi problema. Terutama mayoritas warga bangsa yang karena posisi sosial, akses dan kemampuannya kemudian berada dalam kerumitan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang tak habis-habisnya. Para petani di pedesaan, pekerja di pabrik-pabrik, pelaku sektor informal di perkotaan, pedagang kecil di pasar-pasar tradisional, hingga mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang secara geografis jauh dari potensi produktif secara ekonomi. Di luar itu, diakui atau tidak, upaya pemenuhan kesejahteraan warga bangsa melalui berbagai agenda pembangunan yang diselenggarakan dari periode pemerintahan yang satu ke periode pemerintahan lainnya belum menemukan pendekatan paling tepat untuk bagaimana sumber-sumber kesejahteraan secara adil terdistribusikan. Maka menjadi wajar apabila hingga usia kemerdekaan memasuki tahun ke-63, kritik tajam sering dialamatkan pada para pengelola negara bangsa pemegang mandat kedaulatan. Benarkah kesejahteraan warga bangsa benar-benar mereka prioritaskan? Untuk itu, di dalam momentum kemerdekaan yang ke-63 ini, ada baiknya persoalan menyangkut pemenuhan kesejahteraan diletakkan sebagai persoalan utama yang penting untuk direfleksikan. Terlebih apabila mengingat bahwa pada tahun-tahun terakhir ini berlangsung satu situasi sosial ekonomi dan rangkaian kebijakan yang langsung maupun tidak menjadi pemicu merosotnya kondisi kesejahteraan mayoritas warga bangsa. Lumayan sih, saya hitungan hari. Terakhir itu udah merdeka, tapi kalau rakyat kecil itu mungkin belum, Mas. Mulai merdeka nih. Yang saat ini kan tenan kahanan. Apa mahal itu, Mas? Terutama itu waktu BBM naik itu. Kalau pulang itu pemerintah sakit memikir kayak rakyatnya sebatas yang boleh sadar banget ya. Makanya negara penopor itu Enggak ada. Anggoten Mas, wong jatuh wong tokok-tokok tenang terus apa-apa. Ya, masih di Pelengkung Gading dengan tema Merdeka untuk Sejahtera. Dan kesejahteraan memang sangat relatif ukurannya. Banyak orang yang mengatakan belum merdeka, nyatanya sudah kualan garasinya udah nggak cukup, mobil-mobilnya nggak cukup ya. Ada yang mengatakan merdeka tapi utangnya masih banyak. Kita nggak tahu kepastian yang sejahtera itu yang kayak apa. Tapi yang jelas kesejahteraan terutama di masyarakat yang paling ulet untuk dan daya tahannya tinggi adalah sektor UKM. Dan kebetulan saya sedang berada di pinggir, biasanya kan di tengah-tengah, ini saya di pinggir. Kepala Disperindakop yang pertama sebelah saya ada Bapak Haji Darto MM. Selamat malam Pak Darto. Kepala Disperindakop Kulon Progo. Waalaikumsalam. Di sebelahnya ada Bapak Dr. Andes Yahya, Kepala Disperindakop Bantul. Malam Pak Yahya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya lagi, ini banyak yang salah, dikira Theo F. Tomeon. Habis yang asli beliau adalah Insinyur Aman Yuria Dijaya MM. Selamat malam Pak.
Kepala Disperindakob Kota Yogyakarta. Dan di sebelahnya lagi Bapak Dr. Andes Rosidin MM. Malam Pak Rosidin. Ya, beliau Kepala Bidang Koperasi dan PKM Gunung Kidul. Yang lainnya UKM, ini PKM. Ini nanti kita tanyakan bedanya apa ya. Ya, pertanyaan untuk semua. Kayak cerdas cermat. Pertanyaan untuk semua. Pak, mungkin bisa memberi gambaran tentang potret UKM di masing-masing daerah ini. Mungkin dimulai dari Kulon Progo dulu, karena dari sana Pak ya, dari Kulon. Dari Kulon. Masih keuntungannya di tempat kita sekitar ada lebih dari 20.000 unit UMKM, dan itu menyerap tenaga kerja sekitar 55.000 Mas Dibyo. 55.000 tenaga kerja itu Pak ya. Terdiri dari ya itu UMKM itu ada yang melalui koperasi, ada yang melalui industri dan sebagainya. Ya, apa aja Pak? Kerajinan, kemudian industri kecil, kemudian industri makanan dan sebagainya, industri rumah tangga. Dan perkembangannya Pak, mungkin bisa menggambarkan dengan jumlah sekian banyaknya itu survive semua, eksis semua atau gimana? Mungkin? Ya, sekarang itu sudah melihat, kalau tadi Pak Biakto mengatakan bahwa sebetulnya UMKM ini adalah pelaku ekonomi mayoritas ya. Tapi kebetulan memang kuenya malah jadi sedikit gitu kalau dilihat menikmati asetnya. Nah, yang di tempat kami bahwa UMKM ini sebagai pelaku ekonomi kerakyatan itu kita pacu dengan kebijakan-kebijakan seperti fasilitasi, kemudian stimulan, dan juga kemitraan. Itu kebijakan-kebijakan yang kita tetapkan dalam rangka mengembangkan dan mendinamisasi para UMKM. Saya kira demikian dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Darto. Kemudian Pak Yahya mungkin dengan pertanyaan yang sama untuk daerah di Bantul. Terima kasih. Kabupaten Bantul kita ada sekitar 30-an ribu daripada usaha kecil menengah, di mana 17.000-nya adalah mereka yang bekerja di sektor industri dan kerajinan, kemudian yang 9.000 itu sektor perdagangan, dan lainnya ada sektor lain-lain misalnya seperti makanan, minuman, dan barangkali juga termasuk sektor kreatif lainnya. Mungkin ada usaha-usaha jasa yang kesemuanya itu kita lihat dengan 63 tahun merdeka itu kelihatannya mereka itu juga cukup menggeliat, walaupun di Kabupaten Bantul tahun 2006 itu pernah terguncang oleh gempa, sebagian daripada mereka itu kolaps sehingga saat itu juga terjadi stagnasi kehidupan UKM itu sendiri. Namun demikian setelah 2 tahun kita lihat ya perkembangannya sudah bisa kita lihat secara nyata, walaupun tidak seperti sebelum gempa itu. Jadi itu. Adapun komitmen daripada pemerintah Kabupaten Bantul yang saat ini sedang kita anut diantaranya bahwasanya untuk melindungi pedagang. Pak Bupati itu mencanangkan bahwasanya tidak akan ada di Kabupaten Bantul itu mall atau supermarket, karena nanti akan mematikan pasar tradisional juga toko-toko kecil yang ada di Kabupaten Bantul. Di Bantul itu dijamin nggak ada mall? Nggak ada mall, nggak ada mall sama sekali. Jadi kemarin ini anak-anak Ranasati itu datang ke rumah saya minta saya jadi investor mau bikin mall, itu berarti bohong nih Pak ya? Sudah saya transfer berapa miliar kemarin itu Pak. Jadi yang kita kembangkan misalnya di sektor perdagangan itu adalah menghidupkan pasar tradisional itu dengan suatu pengelolaan secara modern, sehingga nantinya itu seperti 9.000 daripada para pedagang pasar ini akan terakomodir di dalamnya. Kalau itu misalnya mall masuk ke Bantul, saya yakin 9.000 daripada para pedagang ini akan kolaps semua karena semua tersedot oleh mall. Dan kalau mall itu biasanya nantinya uangnya akan lari ke Perancis. Tapi kalau pedagang kecil itu uangnya ya akan kembali kepada para pedagang-pedagang pasar itu sendiri. Jadi uangnya berputar-putar di dalam itu saja.
Itu, saya kira itu. Ditahan di situ Pak ya? Iya, ditahan di situ jadi bisa berkembang dan mereka ikut berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi rakyat. Ini, gitu. ya, ini tepuk tangan dulu untuk Kabupaten Bantul. Wah, barangkali kita baru kali menemukan kenapa timnas Prancis kemarin kalah ya, karena uangnya nggak sampai ke Prancis, ditahan di Bantul. Ya, mungkin ini satu temuan di malam hari ini sangat luar biasa ya. Ini untuk gambaran kota Pak, aman-aman saja Pak Aman? Terkendali Mas Tivio dan terkendala. Jadi untuk kota Yogyakarta itu menurut hasil pemetaan kita kurang lebih 18.000 UKM, di mana 18.000 itu yang 5.000 berbasis industri, sedangkan yang 13.000 jasa perdagangan. Nah, kami bicara dulu untuk yang berbasis industri. Kita ingin tampil beda dengan kabupaten yang lain yang ada di DIY karena kita sangat menyadari bahwa kota ini lahannya terbatas. Sehingga oleh karenanya pengembangan industri kami adalah industri perkotaan yang lebih pada orientasi industri kreatif. Juga jasa ya mungkin Pak? Industri kreatif itu artinya industri yang lebih mengedepankan pada kesegaran ide, kemudian perbedaan dengan produk yang sifatnya massal, dan yang lebih penting kami sering mengatakan sebagai industri gaya hidup, industri gaul dengan segmentasi masyarakat muda. Contohnya Pak, industri. Nah, oleh karenanya kami sedang berusaha mengembangkan komunitas-komunitas industri kreatif, seperti halnya kita sangat memahami bahwa komunitas IT, kemudian komunitas animasi, film, kemudian distro dan sebagainya sangat banyak di kota Yogyakarta. Entertainment barangkali ya? Termasuk itu, jadi Mas Debio termasuk kategori UKM kita Pak. UKM ya? Iya. Oleh karenanya itu yang akan kita coba genjot untuk kepentingan industri perkotaan adalah industri kreatif yang lebih berbasis pada kepentingan anak muda. Kemudian untuk perdagangan, dari 13.000 ini kurang lebih 5.000 itu masuk pada kategori pedagang informal atau kita biasa menyebutnya sebagai PKL. 5.000. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan kabupaten yang lain, kami ini memproduksi PKL terbesar di DIY. Menampung ya Pak? Menampung PKL. Ada kurang lebih 5.000. Ini sebuah strategi yang cukup berat buat kita untuk menangani, karena tentu Mas Debio mengetahui bahwa di Jogja ini kan banyak pendapatan tapi miskin pendapatan tapi banyak pendapat. Jadi mengatur teman-teman UKM juga sebuah strategi yang memerlukan energi khusus. Banyak orang-orang yang kritis ya Pak? Iya. Ya? Sampai ICU penuh. Iya, saya kira saking kritisnya sampai ICU-nya penuh Mas Debio. Nah, oleh karenanya perlu penanganan yang spesifik untuk kepentingan perdagangan, khususnya pedagang informal ini, dan yang menjadi konsep pemerintah kota Yogyakarta adalah bagaimana mengentaskan dari pedagang informal ini menjadi pedagang formal, dan ini telah dibuktikan kita berhasil mengentaskan dalam tempo kurang lebih 3 tahun dari 2.000 pedagang informal dalam bentuk PKL itu menjadi pedagang formal yang masuk ke pasar-pasar yang ada di 34 pasar sekota Yogyakarta. Nah, ini bagian dari kebijakan spesifik perkotaan yang saya kira mungkin agak berbeda dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu Mas Debio preambulnya. Iya, terima kasih Pak Ahmad ya. Yang terakhir Pak Rosidin ini bisa menggambarkan situasi PKM nih Pak ya. PKM di Gunung Kidul. Baik, terima kasih Pak Mas Debio. Selamat malam. Yang pertama-tama dari Kabupaten Gunung Kidul, jumlah wirausaha baru atau Wisbar itu berkisar sekitar 30.000 lebih. Terkonsentrasi kebanyakan di bidang industri, dari industri batu, industri kayu, kayu meliputi bambu dan akar wangi, juga ada gaplek juga sebagai komoditi andalan Gunung Kidul yang sudah kita kenal sampai dengan kita ekspor maksudnya gitu, ke mancanegara, Korea, Jepang dan lain sebagainya. Khususnya juga industri batu itu juga sudah kita ekspor juga, baik langsung maupun lewat broker atau juga lewat daerah lain, utamanya Bali maupun ke Timur Tengah. Kita sudah maksimal
ekspor ke Batu-batu daerah-daerah juga, tersebut. Pak, ya? Khususnya untuk interior dan eksterior. Itu utamanya. Kemudian tentang penanganan PKL dan pedagang kecil, baik itu yang informal maupun formal, kita pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Perindakop juga sudah berusaha baik menata di kegiatan-kegiatan pasar, mulai dari pasar tradisional, dari pasar desa, pasar tradisional sampai dengan pasar kecamatan, pasar kabupaten juga kita sudah bangun. Alhamdulillah, meskipun seperti kemarin juga gempa 2006 kita juga kena imbas, tetapi kita dari Kabupaten Gunung Kidul juga ada pembangunan pasar tradisional. Alhamdulillah dapat bantuan dari Kementerian Negara Koperasi, satu di daerah Panggang dan satu lagi di daerah Semin Kabupaten Gunung Kidul. Dan sekarang sudah mulai bangkit lagi, Pak, ya? Alhamdulillah sudah mulai berkembang lagi. Iya, oke, Pak Rusdin, terima kasih. Kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi kita ikuti dulu satu persembahan lagu berikut ini. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Memperbincangkan upaya menuntaskan pemenuhan kesejahteraan warga bangsa di tengah berbagai goncangan persoalan ekonomi yang terus mendera. Tidak hanya diperlukan agenda yang tepat, tetapi lebih dari itu, bagaimana seluruh warga bangsa yang berada persis di dalam persoalannya mampu berpartisipasi dan kemudian secara mandiri membangun akses produktifnya. Sebab hanya dengan partisipasi dan kemandirian, seluruh agenda dan pendekatan untuk mempercepat problema kesejahteraan akan dengan mudah dilangsungkan. Di samping itu, membangun jaringan produktif di antara berbagai potensi yang ada untuk kemudian didorong menjadi kekuatan ekonomi secara bersama-sama
merupakan jawaban seharusnya ketika disadari problema kesejahteraan pada hari ini begitu kompleks dan tak mudah dikelola. Di samping itu, menarik untuk lebih dipercepat agenda dan berbagai programnya adalah apa yang telah dikembangkan oleh jajaran pemerintah kabupaten dan kota dengan program pemberdayaan sektor UMKM di mana problema kesejahteraan lebih banyak berada. Melalui upaya fasilitasi dan akses permodalan, pendampingan proses produksi dari peningkatan kualitas desain, skala dan kualitas produk, manajemen usaha, mengembangkan peluang pasar dan jaringan pasar, hingga perluasan dukungan dan penyediaan bahan baku. Keseluruhannya diposisikan dalam upaya lebih mempercepat terwujudnya harapan kesejahteraan dan kemakmuran. Setidaknya, melalui program pemberdayaan UMKM yang banyak mengeksplorasi potensi dan sumber daya lokal, serta menggerakkan berbagai potensi produktif pengembangan ekonomi wilayah. Agenda tersebut setidaknya telah mampu mendukung penyelesaian sebagian persoalan krisis ekonomi yang pasang surutnya masih belum mencapai titik stabil hingga hari ini. Nah, mengingat begitu besar potensi dan sumber daya produktif yang berkaitan dengan kelangsungan sektor UMKM di negeri kita, apakah sektor ini mampu lebih didorong lagi pengembangannya bagi upaya untuk mendekatkan cita-cita kesejahteraan? Jawaban terhadap pertanyaan ini tentu harus lebih dulu diperbincangkan secara tuntas berbagai problema yang selama ini menghambat pengembangannya, terutama kebutuhan dukungan di tingkat pelaku sektor UMKM sendiri, serta peran dan fungsi pemerintah daerah dalam melangsungkan fasilitasi, mediasi, dan agenda-agenda perlindungan. Inilah muatan penting di mana di hari kemerdekaan ini perlu direfleksikan. Sejak kenaikan BBM beberapa bulan yang lalu, banyak UKM di Jogja itu mengalami gulung tikar. Jadi karena bahan produksi yang bahan baku yang sulit didapatkan karena harga produksi juga naik, jadi mereka kebanyakan memilih untuk mematikan industri mereka. Mungkin pemerintah perlu ini nambahin kayak modal gitu kayak gitu supaya nambah maju dan prospeknya berkembang itu dibicarakan lebih banyak dari kita. Kalau masalah ekonomi masih banyak ya di Indonesia, seperti harga BBM yang mulai naik. Saya masih banyak pengangguran di Indonesia. Baik pemirsa, Anda masih mengikuti acara Pelengkung Gading TVRI Jogja malam hari ini, dan tadi Mas Debio sudah berbincang-bincang dengan bapak-bapak dari Kulon Progo, Bantul, Kota Jogja, dan Gunung Kidul. Maka di samping saya juga sudah ada dua orang tamu yang akan berbincang-bincang berdiskusi tentang masalah ini merdeka untuk sejahtera pada malam hari ini. Yang pertama di sebelah saya adalah Bapak Dr. Andes F. Kusdarto Pramono. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Pak Kusdarto. Selamat malam. Ya baik, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Dan di sebelah Pak Kusdarto adalah Bapak Dr. Andes Nur Rahmat Afandi MBA, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Pak Nur. Selamat malam Mbak Ninda. Senang sekali bisa bergabung bersama kami untuk berbincang-bincang tentang masalah ini. Silahkan nanti juga pemirsa kalau Anda ingin bergabung bersama kami melalui 5800800. Tapi kita tunggu sejenak, kita akan berbincang-bincang dulu dengan Pak Kusdarto dan Pak Nur Rahmat Afandi. Saya ke Pak Nur dulu. Pak Nur, ini tadi kita membicarakan tentang kita sudah merdeka 63 tahun. Tapi masalah mendasar apa sih sebetulnya yang terjadi di negara kita ini yang ada hubungannya dengan kesejahteraan, Pak? Ya, 63 tahun kita sudah merdeka, tetapi faktanya sampai sekarang banyak orang masih merasa kesulitan, dan beberapa fakta yang tadi disampaikan oleh Pak Subiakto, kemudian juga oleh teman-teman kepala dinas Disperindak di kabupaten kota, bahwa faktanya data di tingkat provinsi PDRB kita itu 21,8% itu di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ya. Kemudian 18,96% itu sektor pertanian. Kemudian 18,2% itu sektor jasa-jasa. Artinya apa? Kalau tadi disampaikan oleh bapak-bapak dari kabupaten kota bahwa UKM ini rata-rata bergerak di sektor perdagangan, industri, dan jasa, itu artinya dari kegiatan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta ini
22% di sektor perdagangan hotel dan restoran, kemudian 18% sekian itu sektor jasa, berarti ada 40% dari PDRB DIY itu dilakukan di sektor perdagangan, hotel, restoran, dan jasa-jasa yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak adalah pada skala kecil dan menengah. Ini artinya apa? Bahwa UKM di DIY memang mengambil peranan yang sangat signifikan dalam kegiatan ekonomi DIY. Ini fakta pertama. Tapi fakta kedua bahwa income per kapita yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat ini ada kesenjangan. Jadi akhir 2007 income per kapita rata-rata pendapatan penduduk atau masyarakat di kota itu mencapai hampir 12 juta satu tahun, tetapi di Gunung Kidul dan di Kulon Progo itu belum mencapai 4 juta satu tahun. Artinya apa? Artinya pembangunan kita selama ini berarti masih bias kota. Jadi pembangunannya lebih memfasilitasi orang-orang kota, yang kemudian orang kota sejahtera. Mas Dibyo kota apa di sana? Kita pinggir ya. Kalau tadi lumayan per kapitanya 4 juta. Saya penuh cacing pita. Nggak ada per kapita. Artinya apa? Betapapun UKM ini sudah data kumulatifnya mengambil peranan yang signifikan di tingkat DIY, tetapi faktanya yang di daerah pinggiran itu masih penghasilannya masih rendah, dan itu tadi sudah diantisipasi oleh Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul bahwa sektor-sektor tradisional ini harus dikembangkan tanpa juga mengabaikan sektor modern. Dan saya kira yang penting adalah bagaimana kebijakan pemerintah ini tetap memfasilitasi sektor modern secara proporsional, tidak perlu lagi terlalu dilindungi, tetapi sektor tradisional juga harus lebih diutamakan, sehingga nanti mereka yang padat karya itu mampu berkembang, yang kemudian bisa memeratakan, yang tidak lagi ada kesenjangan yang berlebih antara masyarakat kota yang pendapatannya sudah hampir 1 juta setiap bulan, sementara yang di desa Gunung Kidul dan Kulon Progo income per kapitanya kalau 1 tahun 4 juta berarti 1 bulan tidak mencapai 400.000, artinya tingkat kesejahteraannya sudah pasti sangat minim. Maka kami pemerintah provinsi sangat mendukung dan mendorong kepada kabupaten kota yang sudah mulai mengembangkan sektor tradisional di tingkat desa, kemudian industrialisasi di desa, kemudian mengembangkan kecamatan dan kabupaten itu sebagai pusat-pusat pengembangan, sehingga nanti tidak terkonsentrasi di kota. Karena data tahun 2006 masyarakat DIY ini sesungguhnya mayoritas tinggal di pedesaan, tetapi faktanya sudah akhir 2007 itu 56 penduduk DIY itu mencari pekerjaan di kota. Nah, kalau ini terus dibiarkan maka tentu akan menjadi kesenjangan yang semakin berlebihan. Ya, menarik sekali bahwa kita jangan sampai overprotektif gitu ya Pak ya. Jangan dengan terlalu overprotektif terhadap sektor modern, maka sektor-sektor tradisional saya kira yang harus dikembangkan. Maka saya ke Pak Kusdarto sekarang ya. Bagaimana Pak sebetulnya pemerintah mengemas ini semua untuk mengembangkan yang tradisional, tidak terlalu protektif atau overprotektif tadi ya, berkembang bersama begitulah. Nah, ini gimana sebetulnya faktor atau peran pemerintah itu dari mana sampai mana sih Pak? Mungkin sebelum saya menyampaikan mengenai apa yang disampaikan oleh Mbak Nida, barangkali juga ada baiknya kami informasikan pada rekan-rekan di sini, terutama juga para masyarakat DIY melalui siaran Plengkung Gading ini. Dan tolong jangan disalahkan ya Mas Tip kalau saya sosialisasi undang-undang yang ini baru ya pemirsa, baru benar-benar ini. Jadi saya kira pemerintah juga tidak tinggal diam, karena terbukti juga pada tanggal 4 Juli yang lalu itu sudah ditandatangani atau sudah diundangkan undang-undang yang baru yang di situ mengatur tentang bagaimana UMKM ini harus, istilahnya tadi disinggung oleh Pak Mas Tip, usaha kudu maju Pak. Usaha kudu maju. Nah, ini sudah ada undang-undangnya Pak. Undang-undangnya ini juga isinya usaha yang kudu maju Pak. Itu undang-undang nomor ini karena baru saya juga belum hafal. Nomor 28 tahun 2008. Dan itu baru ditetapkan pada tanggal 4 Juli dan kebetulan saya memperoleh 2 hari yang lalu. Kan benar-benar baru ya. Benar-benar baru gitu loh. Nah, dari sekian bab, 11 bab itu boleh dikatakan 6 atau 7 bab itu isinya berpihak seluruhnya pada UMKM. Nah, di situ tidak hanya masalah pengertian
UMKM itu apa atau UKM itu apa, saya kira di sini juga memang lalu dipertegas, memang dipertegas dan diperjelas. Misalnya saya ambil contoh ya, usaha mikro itu adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. Itu ada kriterianya. Mas Dibio masuk tadi ya. Mas Dibio masuk. Okay. Saya nggak tahu M-nya Mas Dibio ini masuk mikro atau menengah. Mudah-mudahan menengah, Mas. Atau usaha mudah-mudahan. Usaha mudah-mudahan. Nah, di dalam undang-undang ini juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana untuk memberdayakan UKM. Misalnya untuk akses permodalan, ini juga diatur bagaimana supaya ada penjaminan, misalnya seperti itu. Lalu bagaimana UKM ini bisa mengakses ke perbankan atau ke lembaga-lembaga keuangan yang lain, kemudian tentunya dengan kemudahan-kemudahan ya. Lalu selain itu juga mengatur masalah bagaimana supaya UMKM ini bisa melaksanakan kemitraan-kemitraan. Nah, ini dari ini tentunya ini lalu menjadi satu peluang atau angin segar bagi teman-teman di UKM, tidak hanya di DIY tapi juga di seluruh Indonesia mestinya. Nah, kemudian juga yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Nur Rahmat Afandi tadi mungkin juga perlu saya tambahkan untuk kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY ini mencapai 4,6 ya Pak ya, 4,6%, dan jangan lupa itu 2,4 itu disuplai dari UMKM. 1,2 itu yang menengah ke atas. Berarti kan peran UMKM ini cukup signifikan dan membanggakan sekaligus, walaupun tentunya permasalahan-permasalahan itu tidak akan lepas gitu loh. Tidak akan lepas. Nah, oleh karena itu supaya mengantisipasi supaya tidak terlalu terjadi overprotective tadi, nah, kita kembangkan dari sektor industri kreatif atau ekonomi kreatif. Sehingga katakanlah seperti Gunung Kidul misalnya tadi disinggung. Nah, Gunung Kidul ini sebenarnya kan punya satu trademark sendiri, yaitu antara lain misalnya di Gunung Kidul kita tahu di sana ada ini apa kayak batu kip, makanan bukan Pak? Makanan yang jira itu loh. Apa Pak yang nasi apa? Nasi merah dengan nasi ikan empal ya Mas. Oh iya betul, nah, dengan lombok hijau apa dengan Pak? Lombok hijau. Sayurnya kan ya. Bisa dijadikan sebagai ikon, lalu itu bisa di-create gitu ya. Di-create supaya itu betul-betul menjadi satu daya tarik tersendiri bagi Gunung Kidul. Sehingga tidak menutup kemungkinan Gunung Kidul bisa mempromosikan kalau punya objek wisata di Baron, belum sampai Gunung Kidul kalau tidak ke Baron dan ke Nasi Merah. Belum lengkap. Baik, rupanya sudah ada penelpon yang ingin masuk Mas Dibio. Maaf Mas Dibio. Selamat malam Pelangkong Gading. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Pak Budi. Iya. Di mana nih Pak? Sleman, monggo. Selamat Bapak-bapak. Malam. Malam. Saya tertarik tadi yang UKM usaha kudu maju tadi Pak. Usaha kudu maju. Istilahnya Pak Nur loh ini. Jangan lah Pak. Banyak belum dikari. Nah itu kan gimana treatmentnya itu supaya seperti kudu maju tadi tuh. Nah itu kan kalau bisa itu koperasi itu digalakkan aja Pak. Koperasi ya. Iya berkoperasi ya. Kita kan ada bapak kita bapak koperasi dulu ya. Iya. Ada Pak Sugiarto menjawab ya. Ada bapak hutan. Mantan. Kalau koperasi itu digalakkan, saya kira akan lebih cocok untuk ya tadi kudu maju tadi loh Pak. Cuman sayangnya kalau kita ngambil suatu usaha ya, katakan minta pinjaman, itu mesti kudu duwe izin apa itu NPWP dan sebagainya. Perizinan ya. Nah, terus jaminan. Padahal kita kan nggak mungkin mau nguranti opo-opo. Nah, terus ini kan daerah saya kan banyak perkolaman itu Pak. Baik. Banyak kolam. Nah itu pengen ada subsidi bantuan, maksud saya itu bantuan untuk gimana caranya.
ngejok di ben kudu maju tadi lho Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya kira gitu, saya kira tahu maksudnya ya. Matur nuwun, kamu sudah menangkap maksudnya. Terima kasih sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Budi. Pertanyaannya menarik sekali. Koperasi bagaimana kemudian supaya mempermudah UKM kudu maju ya Mas Dibyo ya. Begitu Pak Budi belum mengutarakan maksudnya, baru mau mencet tombol ke TVRI, kita udah tahu maksudnya ya. Masih menanya itu gitu ya. Tapi baik Pak Budi, nanti akan segera dijawab oleh Pak Subiakto Cakrawardaya, juga Pak Darto, juga Pak Nur Rahmat Afandi. Tapi sebelumnya kita simak dulu sebuah lagu yang akan disampaikan atau ditampilkan oleh musik kreatif Larasati. di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan kewajiban. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia senatama budi bahasamu. Aku ingin kepal tangan ini melukiskan keanggunan putra bangsa yang mengemban cinta hidup dalam kesatuan. Menjadikan berjuta rakyat hidup miskin dan menganggur. Merdeka bukan membiarkan jutaan bayi kekurangan gizi dan anak tak dapat bersekolah. Merdeka bukan untuk menanggung hutang ribuan triliun rupiah.
Merdeka bukan menjual murah kekayaan bangsa. Kita baru bisa bilang merdeka, namun belum dapat menikmatinya. Satukan niat, bulatkan tekad menjadi bangsa merdeka yang jaya. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia, menjaga harta pusaka. Mari bersatu padu, selamatkan Indonesia. Bagi Anda anggota ORAI, jangan Anda lewatkan event nasional yang satu ini. Bantul Indonesian Hamfest 2008, hari Sabtu dan Minggu, 23 dan 24 Agustus 2008, bertempat di Pasar Seni Gabusan, Jalan Parangtritis KM 9 Bantul, Yogyakarta. Kami tunggu kehadiran Anda. Acara ini digelar oleh Takrib Group, supermarket elektronik terlengkap dan termurah di Yogyakarta, menyediakan barang-barang elektronik dari berbagai merek terkenal. Juga tersedia high-tech elektronik LCD plasma dari merek-merek terkenal. Kunjungi kami, supermarket elektronik Takrib Putra, pusat elektronik terlengkap dan termurah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pastikan elektronik pilihan Anda hanya di supermarket elektronik Takrib Yogyakarta. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Pelengkong Gading pada malam hari ini. Dan tadi sudah ada penelpon yang masuk, Pak Budi dari Sleman. Terima kasih Pak Budi. Tadi Pak Budi sudah menyinggung-nyinggung ada Pak Subiakto Cakrawardaya di sini, dan koperasi bagaimana Pak? Kalau koperasi ini dikembangkan Pak, terutama untuk UKM ini Pak. Silakan Pak Subiakto. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Budi benar sekali ya. Saya barangkali kaitannya juga dengan Pak Aman tadi. Ya. Bahwa sektor-sektor informal ini kalau ingin dijadikan formal itu mudah sekali, nggak usah satu-satu dikasih badan hukum. Mereka didorong untuk membentuk koperasi. Begitu menjadi anggota koperasi itu sudah menjadi sektor formal. Oh gitu ya. Ya, karena koperasi itu sektor formal, berbadan hukum kan. Jadi begitu jadi anggota koperasi, dia menjadi formal. Nggak usah satu-satu, kalau satu ribuan kan nggak efisien itu. Gitu, ya. Jadi saya harapkan Pak Aman di kota PKL itu didorong untuk berkoperasi. Dan di dalam koperasi itu nanti banyak kemudahan-kemudahan yang karena dia bekerja sama itu akan lebih mudah. Umpamanya untuk mencari kredit ke perbankan, tidak perlu satu-satu nyari ke perbankan, cukup koperasinya yang ke sana. Dan yang menjamin juga koperasinya tentunya. Jadi akan lebih efisien tuh digunakan. Dan dalam jangka panjang supaya betul-betul PKL ini menjadi mandiri, memang harus bekerja sama dalam kata kunci menghadapi globalisasi, menghadapi persaingan itu adalah kerjasama. Yang besar-besar saja bekerja sama, apalagi yang kecil-kecil. Ya kan? Betul. Dalam menghadapi globalisasi sekarang kan perusahaan-perusahaan pada merger, ada bikin kerjasama lah pokoknya. Macam-macam ada namanya macam-macam, ada business relationship, ada macam-macam bentuk kerjasama itu. Nah, yang kecil ini yang paling tepat adalah melalui koperasi tadi. Nah, ini menurut saya tepat sekali apa yang dikatakan Pak Budi tadi. Baik. Ya, dan kemudian masalah satu hal yang menurut saya tadi Pak Kusdarto tadi mengatakan mudah-mudahan ada dalam undang-undang yang baru itu. Sebetulnya masalah utama bagi UKM itu, usaha kecil, mikro maupun koperasi itu bukan pada modal menurut pendapat saya. Yang lebih mendasar itu pasar. Sebetulnya kalau ada barang ini, kalau ada pasarnya, itu modal pasti akan mendukung. Nah, pasar ini yang menurut saya dari dulu sejak saya dulu di pemerintahan
itu kadang-kadang dilupakan, sedangkan sebetulnya masalah utama itu pasar. Nah, sampai hari ini saya kira masalah itu tetap masih menjadi masalah utama. Baik. Nah, jadi mamanya pemerintah daerah, kenapa kok malah justru mendirikan bank pembangunan daerah mamanya? Tapi itu juga oke ya, tapi kenapa tidak membuat semacam pusat perdagangan itu di wilayah Yogyakarta ini? Untuk apa? Menampung hasil-hasilnya dari pengusaha kecil itu. Mereka kalau untuk bersaing menghadapi, apalagi sekarang kan dibanjiri dengan industri, kalau barang-barang pengusaha kecil ini dibanjiri persaingannya dengan barang-barang dari RRT. Betul. Ya. Barang-barang dari RRT itu kan sudah masuk besar sekali. Iya. Di sana itu dikelola oleh suatu semacam trading house di RRT, milik negara. Jadi pengusaha-pengusaha kecil di RRC itu tidak memasarkan sendiri, nggak mungkin, tidak akan efisien. Sampai ke Jogja itu nggak mungkin dia. Yang memasarkan itu adalah perusahaan besar namanya semacam trading house. Nah, Indonesia itu tidak ada trading house-nya pengusaha kecil. Baik, baik. Selalu saya menyarankan pada pemerintah dan itu nggak pernah ditangani masalah baik, itu. Ya. Kayaknya di DI-nya mulai ada ya, Jogja. Nanti harus ada ya. Dan itu memang harus negara, Pak, harus pemerintah. Harus pemerintah, ya. Kalau swasta nggak mungkin karena itu ada subsidinya nanti di situ. Ya. Dan itu memang ada hal yang mungkin akan tidak 100% menguntungkan. Ya. Tapi di sini memang ada hal-hal yang harus memang pemerintah ya. Pemerintah harus ya, kita sambut ya, semangat ini luar biasa. Mudah-mudahan terwujud. Tapi rupanya ada telepon, kita jawab dulu. Selamat malam, Melengkung Gading. Selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sebelumnya saya mau menilai itu dulu, Bu. Yang tadi pidato pertama tadi loh, Bu. Bapak siapa maaf nih? Pak Is dari Banten. Oh, monggo Pak Is. Tadi yang dikemukakan pendidikan pun dari pejabat-pejabat tadi yang paling enak dari Banten tadi. Oh, dari Banten, Saya iya. Bagaimana Pak? Bukan saya warga Banten, tapi kalau saya itu mendengar kebijaksanaan dari Bapak Bupati Bantul, Bapak DPRD Bantul, dan pejabat-pejabatnya itu bikin ayam gitu loh. Oh, baik Pak. Ya. Nah, ayamnya di mana Pak? Tanya, Bu. Ya, silakan. Ini dari rakyat kecil. Ya. Dari mewakili peternakan dari tadi kok belum ada. Oh, peternakan. Ya, baik Pak. Tapi ya sekarang kalau ada koperasi, kita pinjam modal. Ya. Nah, kita untuk usaha peternakan. Oh, tiba-tiba kok pakannya minta ampun mahalnya itu. Ya, baik. Hasilnya misalnya telur ya, terus dijual murah. Nah, itu untuk mengendalikan supaya peternak itu ada hasilnya, itu kan harus, kita kan belum merdeka ya ternak itu. Harga baik Pak. Baik, cukup ya Pak ya. Siapa nggak tahu itu. Baik, terima kasih Pak. Bicara dari bapak-bapak supaya harga yang mendukung. Iya, baik. Terima kasih Pak Riz. Ini masalah pemasaran lagi ya Pak? Ya, pemasaran dari input dan output tadi. Ya. Input tadi bahan pakannya, ya. Outputnya waktu telur dijual juga harganya murah. Baik. Kita nanti akan minta juga mungkin ada bapak-bapak di sana yang menjawab juga Pak Kusdarto. Tapi Mas Debio ada. Saya mau mengundang beberapa saudara-saudara kita yang bergelut di UKM tapi kayaknya sudah mandiri nih Pak. Oh, baik. Untuk itu contoh-contohnya ya. Ya. Untuk itu yang pertama saya panggil Ibu Hani dari Kulon Progo. Ibu Hani, silahkan hadir ke depan Ibu. Silahkan di sebelahnya Mas Debio, jangan takut. Sesuai dengan namanya Hani ya, madu manis ya. Selamat malam Bu Hani dari Kulon Progo. Waalaikumsalam. Ibu Hani usahanya apa nih Bu? Saya usaha industri kecil-kecilan Pak. Saya bergerak di bidang makanan. Makanan ternak tadi? Bukan? Enggak. Oh, makanan oleh-oleh itu ya? Oleh-oleh, iya. Apa Bu? Oleh-oleh Jogja kan banyak banget ini. Iya, saya produksi bakpia Pak. Oh, bakpia di Kulon Progo. Kebetulan saya berdomisili di sana dan saya mengembangkan dulu pertama saya ikut orang gitu. Jadinya alhamdulillah sekarang tidak ikut orang. Ya ikut suami Mbak. Oh, ikut suami. Ya. Mbak, ini menarik sekali. Ini di Kulon Progo tapi berani memproduksi bakpia yang orang taunya hanya ada di Pato. Ini gimana kiat untuk mensiasati pasar ini? Alhamdulillah saya berpengalaman dari ikut orang karena dulu pemasarannya Pak ya. Kemudian saya kenal dari toko-toko, dari situ saya punya inisiatif gimana saya nggak ikut orang terus gitu loh. Terus kemudian saya nekat
pas waktu itu nggak punya modal Pak, saya utang temen itu pas awalnya 200.000 itu ya pertama kali, dan alhamdulillah dengan uang itu dan modal saya sedikit ya, alhamdulillah sekarang bisa jalan lah sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah kita juga sudah sampai Solo, sampai Magelang, ke Kebumen ya Pak ya. Sebentar pada kecil-kecilan aja ya. Berapa karyawan Pak sekarang? 12 Pak. 12 karyawan. Wah, dari bermodalkan pinjam uang 200.000 sekarang sudah bisa mempekerjakan 12 orang karyawan. Ya, terima kasih Ibu Hani, kita harus berbagi waktu dengan rekan yang lain ya. Terima kasih. Mata kursi, nabrak meja ya. Rekreasi harus beli oleh-oleh Jogja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Hani. Ya, berikutnya Bapak Bambang Wijono. Wah. Bambang. Pak Bambang dengan Pak Bambang sudah bergabung di Bambang Jogja Club, Pak. Bisa Bambang, nama Bambang mungkin banyak. bisa diundang lagi satu lagi Mas Debio. Gimana? Satu lagi tamunya bisa diundang. Yang satunya Ibu yang terakhir. Iya. Sesuai dengan namanya, Lastri. Lastri ya. Terakhir Lastri. Ibu Lastri sekaligus ya. Ibu Lastri. Bu Lastri, ya. Malam Ibu. SPD-nya ini sarjana pendidikan atau sepeda ini Bu? Sarjana pendidikan ya Bu ya. Ya. Yang pertama Bapak Bambang ini usahanya ini apa Pak? Banyak sekali ini Pak. Iya. Ada teh Salam Makuta Dewa. Oh. Makuta Dewa. Iya, ada juga Rosella. Teh Rosella dan sirup Rosella seperti yang di belakang ini produk. Oh, iya. Iya. Itu dari bunga itu Pak ya? Rosella kita dari bunga Rosella, bunga merah. Ini sekarang kepemilikannya secara kebetulan nih Pak Bupati Kulon Progo membuat kerjasama dengan Batam Pak. Hingga kami bisa mengirim ke Malaysia, ke Singapura dan Kanada lewat Batam. Lewat Batam, luar biasa. Dari Kulon Progo. Dari Kulon Progo ya. Menuju Singapura lewat Batam. Iya. Omsetnya sudah berapa kalau boleh tahu Pak? Ya, ini rahasia perusahaan Pak. Oh iya, biasanya kita buka-bukaan Pak ini ya. Iya. Sudah yang jelas sudah bisa ekspor. Sudah, ya ini atas bantuan dari Perindak Pak, dengan modal Perindak. Tadinya ada penguatan modal dari Perindak hingga kami sekarang bisa berjalan. Hingga kami sampai sekarang ini bisa merekrut tenaga kerja sampai 125 orang. 125 orang. Masih ada pembinaan dari Perindak? Masih Pak, ini dari Pak Darto nih Pak. Dari Pak Darto yang bina itu ya? Kita diajak ke Malaysia, kemarin di Singapura, terus ke Batam, ini dengan beliau Pak. Diajak atau suruh traktir Pak? Ya, kita diajak. Oh diajak. Kawan-kawan saya tak ikut itu Pak ya, saya sudah punya paspor ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Bambang. Berikutnya Ibu Sulastri. Bu Sulastri, usahanya apa Ibu? Ini wanita sirup, Bu Sulastri lain ini. Sebetulnya saya sendiri double profesi ya Pak, Mas Debio. Pak nggak apa-apa Bu ya. Pantasnya Mas kok. Oh Mas ya. Iya. Ya, dan sampingan saya memang berwirausaha yaitu di bidang mebel dan kerajinan kayu jati seperti itu Mas Debio. Ya, ini Bu Sulastri ini juga. Iya, itu kebalik masangnya Mbak Ninda. Balik itu Mbak Ninda. Itu ya, ikannya itu ya, Guci itu Guci di situ Guci juga, ya, juga beberapa mebel itu. Ya, itu dari bahan mentah jadi iya, bahannya dari kayu jati. Bubut ya itu Pak ya? Iya, dipun bubut Mas Debio. Dari bahan itu sampai finishing dikerjakan di Ibu Lastri semua? Iya, gini, jadi saya ada kerjasama dengan kakak saya di daerah lain di Cepu, karena di sana banyak sekali bahan baku yang lebih agak murah. Ya, kemudian karena di tempat tinggal saya itu kalau untuk peralatan mesin itu kan nanti kalau mengganggu tetangga itu kan nggak enak. Tetangganya suruh pindah. Ya, jadi proses produksinya di tempat kakak saya, nanti begitu jadi kita bawa ke Bugisan, baru kita pasarkan di sini. Di Cepu. Iya, dan sekarang ini saya juga banyak berterima kasih kepada pemerintah, yang mana pemerintah sudah banyak membantu para UKM ya dengan masalah permodalan yang dengan sangat mudah bisa memberikan bantuan, misalnya dari BUMN itu juga banyak membantu, kemudian perbankan juga koperasi ya Bapak. Apalagi koperasi itu di samping menjami juga
ikut membantu memasarkan kepada anggotanya. Demikian Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih. Nanti syukur-syukur ada yang nelpon pengen tanya langsung ke Pak Bambang, Bu Lastri atau Mbak Ani, nanti bisa menjawab. Tapi kita ikuti dulu lagu berikut ini. Hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya luar biasa, kayaknya memang lagunya Coast Plus ini membuai banget ya. Negeri kita itu begitu sejahteranya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bukan membuai yang membuat kita terhanyut begitu saja. Baik, kita langsung ke masalah tadi Pak Nur. Saya ingin ke Pak Nur tentang peran pemerintah sebenarnya dari permodalan perizinan. Tadi ada yang dikatakan harusnya sampai ke pemasaran juga gitu ya. Selama ini bagaimana Pak Nur melihatnya? Ya, memang satu kelemahan kita bahwa UKM di DI ini rata-rata kegiatannya itu produksi. Margin atau keuntungan dari kegiatan produksi ini rata-rata di bawah 10%. Nah, kalau modalnya itu modal pinjaman dengan bunga yang sudah di atas 10%, maka rata-rata memang produsen ini yang menanggung kerugian. Nah, produk-produk seperti ini rata-rata yang menikmati keuntungan lebih itu distributor. Orang yang menjual dari produsen kepada konsumen. Maka tadi yang disinyalir oleh Pak Subiakto bahwa kelemahan kita itu adalah bagaimana membangun akses pasar dari industri yang industri kerajinan di DIY ini kepada pasar. Maka DPRD DIY telah beberapa tahun ini mendorong pada pemerintah eksekutif agar membuat yang namanya Jogja Trading House. Nah, harapan kita dari Jogja Trading House itu memfasilitasi bahan baku sehingga memudahkan pengrajin dan UMKM memperoleh bahan baku. Kalau sudah jadi barang, jangan sampai bergantung kepada eksportir. Tetapi lembaga mereka sendiri, apakah melalui koperasi atau melalui perhimpunan pengusaha ini bisa menjual sehingga profit marginnya itu bisa mencapai di atas 10%.
kalau marginnya kurang dari 10% memang ini sangat berat untuk memperoleh keuntungan. Nah, kemudian kaitannya dengan permodalan, memang kalau hubungannya dengan lembaga keuangan rata-rata mensyaratkan syarat-syarat formal. Nah, umumnya menyangkut 5C itu kredibilitasnya baik, karakternya baik, tetapi kolateralnya jaminannya itu nggak punya. Maka kami mendorong, DPRD mendorong pada pemerintah eksekutif untuk memfasilitasi Pak Kusdarto ini punya program bantuan permodalan melalui koperasi. Setiap tahun kita dorong harus lebih dari 10 bahkan 20 koperasi untuk memperoleh bantuan permodalan. Kemudian dana penjaminan untuk UMKM juga sudah kita alokasikan melalui Perda untuk penjaminan pinjaman usaha kecil. Kemudian Pak Surya ini bidang koperasi mengelola bukan mengelola tapi memfasilitasi bantuan dari BUMN untuk usaha-usaha kecil. Cuman agak disayangkan bahwa karena beberapa persyaratan itu penyerapannya baru 56% rata-rata. Padahal potensinya ada 30 miliar dari BUMN yang punya komitmen untuk membantu usaha kecil di sini. Jadi sesungguhnya banyak program, banyak fasilitas, tetapi mungkin yang harus dilakukan adalah integrasi dari berbagai program ini untuk fokus kepada UMKM dalam satu program yang terintegrasi, itu saya kira yang penting. Baik Pak Nur, nanti juga Pak Kusdarto akan menjawab juga di undang-undang ini ada enggak gitu ya soal pasar ini, apakah juga sudah ada di sini di undang-undang yang baru. Ada telepon, selamat malam. Malam Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Mariadi di Canding Gebang. Pak Mariadi, monggo silakan. Ya, saya mau tanya pada Pak Gus. Ya. Nyun sewu Pak Gus. Tahun 90-an awal itu Pak Gus kepala dinas kota pendidikan. Betul ya Pak ya? Departemen Perindak. Ini gini Pak Gus. Alangkah baiknya saya yakin Pak Gus secara pendidikan itu sudah menguasai. Kalau SMK itu arahnya untuk praktek industrinya itu gampang Pak Gus. Syukur mungkin dikasih modal dari koperasi untuk mengembangkan di SMK tersebut. Khususnya saya merasa kehilangan nih Pak Gus. Kok terus baik Pak. Itu saja ya. Soalnya di SMK 6 itu kadang-kadang sampai produknya kurang dan lain sebagainya. Kalau mendapat binaan dari Pak Gus mungkin dikasih jatah koperasi, begitu juga di SMK lain, termasuk di SMA kami perindustrian itu ada jurusan kimia Pak Gus. Baik, terima kasih Pak, terima kasih sekali Pak Mariadi, matur nuwun. Baik, silakan langsung Pak Kusdarto. Ya, terima kasih Mbak Ninda. Jadi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Mariadi, mungkin saya juga akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Subiakto. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa di dalam undang-undang itu tepatnya pada bab 5 Pak, itu diatur Pak mengenai pemasaran itu, mengenai akses pasar. Sehingga juga pemerintah Provinsi DIY dalam hal ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Ahmad Afandi, kami juga punya komitmen untuk itu. Nah, antara lain juga tidak sedikit, artinya apakah itu koperasi, apakah itu UMKM, apa IKM yang kita ikut sertakan di dalam promosi-promosi atau pameran-pameran, termasuk mungkin dalam waktu dekat ini juga di Jogja akan digelar Jogja Fashion Week, kemudian di Jakarta akan ada terselenggara Export Expo produk Indonesia. Itu juga kami melibatkan teman-teman dari UKM atau UMKM. Secara bergantian. Secara bergantian, betul, secara bergantian. Nah, tentunya juga dalam hal ini teman-teman dari UMKM itu untuk mengikuti pameran-pameran atau event-event yang bertaraf nasional semacam itu, tentunya juga harus dipersiapkan, betul. Artinya apabila nanti ada kontak dagang dengan buyers, kemudian juga sudah bisa memperkirakan bagaimana kontinuitas produknya, tidak hanya berpikir masalah kualitas produk. Kualitas saya kira itu sudah merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi untuk sekarang, karena produk-produk yang sama juga bisa tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang lain. Betul. Nah, oleh karena itu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah kualitas ini ada tadi sudah disinggung oleh Pak Nur keterkaitan dengan Jogja Trading House, kemudian juga sudah ada beberapa yang juga mempunyai satu pemikiran, bahkan juga menawarkan bagaimana kita mewujudkan Jogja Design Center. Nah, itu
Jogja Design Center. Artinya Jogja Design Center ini tidak hanya pada sisi fashion saja, tetapi juga kria, termasuk ini barang-barangnya betul. Bu Hani ya. Ini dari Bu Lastri ya. Ini barang-barangnya Bu Lastri gitu loh. Dan tentunya kalau kita sudah akan bicara sampai ke pasar global, mestinya kita juga mau tidak mau harus melihat sampai seberapa jauh tingkat kekeringan atau kandungan air yang ada di dalam kayu itu. Sehingga jangan sampai nanti ketika diekspor, katakanlah bentuknya meja, setelah sampai di negara orang lain menjadi perahu, Mbak. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi dari permodalan, kemudian desainnya, kualitasnya atau quality controlnya ada sampai pasarnya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi diskusi yang nanti kita jawab sesaat lagi ya Pak ya. Dari Pak Mariadi, tunggu sebentar, sabar sebentar, kita saksikan dulu yang satu ini. Menjadikan berjuta rakyat hidup miskin dan menganggur. Merdeka bukan membiarkan jutaan bayi kekurangan gizi dan anak tak dapat bersekolah. Merdeka bukan untuk menanggung hutang ribuan triliun rupiah. Merdeka bukan menjual murah kekayaan bangsa. Kita baru bisa bilang merdeka, namun belum dapat menikmatinya. Satukan niat, bulatkan tekad menjadi bangsa merdeka yang jaya. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia, menjaga harta pusaka. Mari bersatu padu, selamatkan Indonesia. Selendang sutraku
Iya, luar biasa. Dan Mas Debio, kenapa ini tercengang-cengang dengan ini ada banyak makanan memang Mas Debio, ada ampiang segala macam. Tapi ini ada banyak barang kerajinan yang nanti karya dan produksi binaan dari Disperindak Kota Yogyakarta dan Kulon Progo ini. Oh, kita berikan tepuk tangan untuk karya-karya yang luar biasa. Iya, kenapa Mas Debio? Apa? Kok tersenyum-senyum? Ya ini langsung deal berapa itu nanti. Ini otaknya dagang banget pokoknya. Harus gitu Pak ya. Ya. Untuk memajukan UKM itu kita harus. Baik. Kalau enggak kita siapa lagi? Siapa lagi gitu ya. Baik, tadi Pak Kusdarto akan menjawab pertanyaan Pak Mariadi ya. Ya. Terima kasih Pak Mariadi, ini ternyata juga masih teman lama juga. Jadi memang satu fakta di SMK ini banyak satu produk-produk yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tidak sedikit yang lalu membuat satu surprise. Satu surprise. Cuma yang perlu kita ketahui bersama bahwa hasil karya dari anak-anak atau siswa-siswa dari SMK ini ada yang excellent seperti itu, tetapi ketika kita ditanya mengenai kontinuitas produknya, nah ini lalu menjadi satu permasalahan tersendiri. Nah oleh karena itu kalau menurut hemat kami untuk yang SMK ini memang untuk bahkan tidak hanya SMK ya, tapi juga seluruh pelajar di sekolah-sekolah kami berusaha untuk masuk ke sekolah-sekolah ini bagaimana mendorong supaya di situ juga tumbuh koperasi. Nah, misalnya ada di sekolah-sekolah menengah kejuruan di Jogja ini yang juga sudah memiliki koperasi, dia punya ruang pamer dan itu bisa diakses oleh masyarakat umum, artinya masyarakat umum bisa beli produk, tetapi ya mohon maaf masih terbatas gitu. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan kalau hasil karya siswa ini yang tadi saya katakan satu surprise atau excellent gitu, yang perlu kita pikirkan itu bagaimana kalau itu ada satu produk yang sangat menarik dan itu betul-betul memang punya nilai yang sangat istimewa, itu lalu kita mestinya berupaya untuk mempatenkan hasil karyanya. Jangan sampai nanti ketika dia bikin sesuatu yang sangat menarik lalu tidak dipatenkan, diambil orang lain, termasuk seperti peristiwa batik kita yang diklaim oleh negara tetangga ini kan sangat memprihatinkan gitu loh. Nah oleh karena itu juga saya juga mohon jangan sampai serta-merta kita ketika kedatangan orang asing yang mau belajar terutama misalnya masalah batik, lalu kemudian dengan serta-merta kita buka semua teknologinya, kita akan kehilangan. Dan itu pengalaman seperti itu juga sudah dialami oleh Jogja gitu loh. Nah oleh karena itu bukan kok kita mau pelit, tidak. Nah oleh karena itu sekali lagi kalau ini yang terkait dengan sekolah, nanti juga tentunya mudah-mudahan melalui Plengkung Gading ini bisa disaksikan oleh para guru bagaimana kita memikirkan bersama-sama hakinya hasil karya anak-anak ini supaya itu terlindungi dan ketika ini diproduk oleh para pengusaha atau para UKM dia bisa mendapatkan royalti Pak gitu, bisa mendapatkan royalti dan itu cukup banyak, apakah itu di kriya, apakah itu di batik, apakah itu di logam, apakah itu di elektronik. Kalau kita melihat dari mulai STM pembangunan, SMIK, SMKK, termasuk juga produk-produk ini, boga, produk-produk boga ini juga mengejutkan. Nah tinggal bagaimana kita juga menyentuh dengan kalau batik misalnya ya kita sentuh dengan desain. Kalau produk-produk boga ya kita mesti harus menyentuh dengan higienisnya, kemudian tampilannya, ini perlu kita pikirkan bersama seperti itu. Masih banyak gitu packagingnya misalnya gitu. Kenapa Mas? Enggak packingnya kok terus soal packing, soal kemasan itu penting ya Mas Debio ya. Kadang orang lihat kayak saya itu makanya banyak ibu-ibu tertarik karena casingnya bagus. Tapi diimbangi dengan software. Casingnya bagus, softwarenya lemah ya. Baik, rupanya waktu kita sudah sangat terbatas, tinggal beberapa menit lagi dan saya ingin harapan dan juga ini dari Pak Subiakto Cakrawardaya ya terakhir. Silakan Pak Subiakto. Ya, saya ada dua catatan saya dari dialog tadi selama 1,5 jam ini. Pertama adalah bahwa saya kira pemerintah daerah Yogyakarta sudah pada arah yang benar ya. Seperti kita ketahui bahwa keunggulan komparatif kita itu sebetulnya adalah kekayaan alam ya. Bukan sumber daya alam, tapi kekayaan alam. Dan ini sangat, kalau kita ketahui bahwa di sekarang ini
ada 2 negara industri baru yang besar yang akan menguasai ekonomi dunia, itu Cina dan India. Ya. Kalau Cina itu karena sumber daya manusianya 1,5 miliar lebih. Kalau India itu pinter-pinter, manusianya itu pinter-pinter. Nah, kita ada kekayaan alam. Nah, saya tadi dengar bahwa pemerintah daerah Yogyakarta ini ingin mengembangkan ekonomi kreatif sekarang istilahnya, ekonomi kreatif. Saya kira sudah benar sekali. Karena kekayaan alam Jogja itu memang adalah budaya dan lain sebagainya, ini merupakan kekayaan yang luar biasa yang akan dikembangkan untuk mengembangkan di sini dengan basis UKM di Jogja. Saya kira sudah tepat sekali. Yang kedua, catatan saya adalah bahwa dari dialog tadi adalah bahwa memang adanya keberpihakan dari pemerintah daerah untuk kepada UKM ini, kepada ekonomi rakyat ini. Ini saya kira tepat sekali, karena memang kata kunci menghadapi globalisasi ini menurut saya ada 2. Bagi ekonomi rakyat ini perlu adanya kebijakan-kebijakan pemberdayaan. Ya. Tetapi bagi yang besar-besar itu perlu regulasi, Pak. Ya. Tadi oleh pemerintah daerah Bantul tadi, jadi mal-mal yang untuk yang besar-besar ini ya dibatasi gitu. Tapi yang kepada yang kecil-kecil ini ya diberdayakan dengan program-program perkuatan dan pemberdayaan. Ya, saya kira itu semuanya sudah tepat. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semakin merdeka dan sejahtera gitu ya Mas Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Kusdarto. Dan semoga made in menjadi create in. Oh ya, baik. Baik Pak Subiakto, terima kasih banyak Pak Kusdarto, Pak Nur Rahmat juga. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di studio. Terima kasih juga kepada Yayasan Damandiri Jakarta, Quality Arts Organizer, Disperindakop Kota Yogyakarta, juga Disperindakop Tam Kulon Progo, Disperindakop Bantul, juga Dinas P2 KPM Sleman, Disperindakop Gunung Kidul. Juga terima kasih untuk Mas Bram Italia beserta Pragawati dari Samurai Pro. Terima kasih untuk Pelangi Sound System, Bapak Sugeng Aloy Siswoinoto, pimpinan musik kreatif Rarasati beserta musisi dan penyanyinya. Juga Mas Ranto dan Mbak Novi, pimpinan Canting Dance Company beserta para penarinya dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya dan Mas Debio undur diri, sampai jumpa dalam Pelengkung Gading berikutnya. Selamat malam. Kecil hati, orang kaya janganlah tinggi hati. Siapa tahu di hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Orang miskin janganlah takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki nyasar, ikut ngantri kalau operasi pasar. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera janganlah miskin lagi. Takut